Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu Abi Bakrin li Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma hina labisat thawban jadidan. Wa kharaja Abu Nu'aim fil hilya an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat labistu marratan dir'an li jadidan wa ja'altu anzuru ilaihi wa u'jibtu bihi. Faqala Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu ma tanzurin innallaha laysa binadhirin ilaiki. Qultu wa mimma dhaka? Qala amma alimti annal abda idza dakhala wa al-usbu bi zinatid dunya maqatahu rabbuhu azza wa jalla hatta yufariqa tilka zina. Qalat fanaza'tuhu fatasaddaqtu bihi. Faqala Abu Bakar asa dzalika ayyukaffira anki. Qissatu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu ma'abnin lahu hadaratuhu al-wafatu. Wa kharaja Abu Nu'aim fil hilya an Habib ibn Damrata qala hadarat al-wafatu ibnan li Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ja'ala al-fata yalhadu ila wisadatin. Falamma tuwfiya qala li Abi Bakr ra'ayna ibnaka yalhadu ila al-wisadah. Qala farfa'uhu 'anil wisadah wajadu tahtaha khamsata dananira aw sittatan. Fadaraba Abu Bakar biyadihi 'alal ukhra yurji'u yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma ahsabu jildaka yattasi'u laha. Qala Ammar li Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ma hinna da'ahu liyanzura daran banaha. Wa arja Abu Nu'aim fil hilyah an Abdullah ibn Abi Hudzail qala lamma bana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu darahu qala li Ammar radhiyallahu ta'ala anhu haluma unzur ila ma banaitu. Fantalaqa Ammar fanadara ilaihi faqala banaita shadidan wa amalta ba'idan aw ta'ammulu ba'idan wa tamutu qariban. Qala Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu hina du'a ila walimatin. Wa akhraja Abu Nu'aim fil hilyah an Atha ibn Abi Rabbah qala dunya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ila walimatin wa ana ma'ah fara'a sufratan wa khudratan faqala ama ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza taqadda lam yata'ashsha wa idza ta'ashsha lam yataqadda. Qala Abu Nu'aim gharib min hadis Atha la a'lamu anhu rawiyan ila al-Wadi' ibn Atha. Ini cerita mengenai kezuhudannya para sahabat dan sahabiyah radhiyallahu ta'ala ajma'in dan nasihat mereka dengan yang lainnya untuk mereka ini zuhud dari dunia, tidak berlezat-lezat menikmati kemewahan-kemewahan dunia. Ucapannya Abu Bakar radhiyallahu an kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah memakai pakaian baru. Telah mengeluarkan Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, aku telah memakai satu waktu qamis baru. Sayyidina Aisyah ini pakai qamis baru. Maka aku pun melihatnya dan aku takjub, heran, gumun dengan pakaian baru tersebut. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, apa yang kamu lihat? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat dirimu. Jadi Sayyidina Aisyah itu melihat bajunya yang baru, heran atau senang, gembira, dinasihati oleh Abu Bakar. Apa yang kamu lihat? Sesungguhnya Allah tidak akan melihat dirimu. Apa hubungannya lihat baju dan Allah tidak melihat hambanya? Tidak melihat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku pun Sayyidina Aisyah mengatakan, kenapa? Apa sebabnya kok Allah tidak melihat diriku? Maka Abu Bakar mengatakan, ketahuilah, jika seorang hamba melakukan perbuatan yang mana masuk di dalam dirinya sifat ujub, rasa bangga dengan perhiasan-perhiasan dunia,
maka Allah Ta'ala akan marah kepadanya sampai dia berpisah dengan perhiasan tersebut, nyopot perhiasan tersebut. Maka Sayyidina Aisyah, beliau telah mencopot pakaian tersebut dan beliau mensedekahkannya. Maka Abu Bakar mengatakan, mudah-mudahan yang demikian itu akan menjadi penebus bagimu, ampunan untukmu, kifarah untukmu. Makanya hadirin, kita diajari doa oleh Nabi pakai pakaian. Santri ada yang hafal doa pakai pakaian? Tiap hari pakai pakaian. Doa yang paling mudah, baca bismillah. Jangan sampai nggak bismillah. Karena kadang-kadang pakaian itu merubah gitu, kepribadian seseorang. Gitu. Kalau pakaiannya orang soleh, orang baik, dipakai insya Allah kita jadi baik, jadi soleh. Kalau pakai pakaiannya orang dolim juga berubah pribadi kita menjadi seperti orang-orang dolim. Maka kita diajari doa oleh Nabi, gitu. Pakai pakaian, baca doa. Allahumma kamma kasautanihi min khairi haulin minni wala quwwah. Pakai pakaian, doa. Sehingga kita akan dapat kebaikan dari pakaian tersebut, gitu, biar terhindar dari keburukannya. Di antara keburukan pakaian yang ditimbulkan adalah timbulnya sifat ujub, merasa berbangga diri dengan pakaian, apalagi pakaiannya mahal, baru. Maka orang yang semacam ini, sebagaimana nasihatnya Abu Bakar, dia tidak akan dipandang oleh Allah sampai pakaian tadi atau apa yang dia pakai dari benda-benda dunia itu dia copot, dia lepas. Maka sahabiah tidak berpikir panjang, gitu. Pakaiannya terus dijual tidak, tapi langsung dicopot, disodakohkan. Jadi kadang-kadang kita ini cinta dengan satu perkara, itu kita ini nggak tahu kalau perkara tadi itu bahkan nyusahkan kita nanti akhirnya. Ada orang itu, hadirin, di Temboro, santri. Itu punya sarung baru. Senang dia. Akhirnya Allah tegur. Naik sepeda, sarungnya masuk di rantai. Akhirnya sarungnya merotoli semuanya. Akhirnya merotoli. Makanya kita kalau pakai pakaian baru, mau celana, mau sarung, mau jubah, jadi kita doa, minta kebaikan dari pakaian tersebut. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Jadi antara kesulitannya Sayyidina Aisyah. Walaupun barang baru nggak eman untuk disedekahkan. Kisahnya Abu Bakar radhiyallahu an beserta anak beliau yang hendak meninggal dunia, yang didatangi kematian. Telah mengeluarkan Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilya dari Habib Ibni Domroh, dia mengatakan telah datang kepada anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu kematian. Kematian telah datang kepada anaknya Abu Bakar. Maka pemuda tadi itu, anak tadi itu, dia itu ngelirik ke arah bantal, melihat arah bantal. Maka ketika dia telah meninggal dunia, orang-orang mengatakan kepada Abu Bakar, kami melihat anakmu dia ngelirik ke bantal. Dia meninggal dunia itu tapi ngelirik ke arah bantal. Maka Sayyidina Abu Bakar, Habib rawi ini mengatakan, maka mereka para sahabat yang hadir di situ itu mengangkat bantal tersebut. Diangkat, ternyata di bawah bantal tadi itu ada 5 dinar atau 6 dinar uang. Kalau 1 dinar itu kurang lebih 4 gram. 4 gram kalau kali 5 berarti berapa? 20 gram.
20 gram kalau zaman sekarang 1 juta berarti 20 juta. Ada duit 20 juta lebih ditaruh di bawah bantal. Itu mau meninggal dunia. Tapi kalau zaman dulu itu kecil, zaman sekarang besar. Karena mata uang zaman dulu itu sudah emas gitu. Walaupun nggak ada angka nilainya, itu sudah bernilai. Kalau di zaman sekarang itu nilai tergantung angkanya. Gitu. Sama kertasnya, angkanya beda, nilainya beda. Zaman dulu tanpa ada nilai, itu uangnya sendiri sudah bernilai. Karena dari emas. Maka Abu Bakar pun telah memukul tangannya yang satu dengan tangannya yang lain. Kemudian beliau mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah, aku tidak mengira kulitmu muat mampu untuk membawa dinar-dinar tersebut. Insyaallah. Karena beliau ini ingat sabda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudha'u ad-dinar 'ala dinar wala dirham 'ala dirham walakin yuwassi'u jildahu fayuqwa biha. Jadi orang yang numpuk-numpuk harta, numpuk-numpuk duit disimpan, itu kalau enggak dipakai untuk agama, untuk kebaikan, itu sama saja seperti menyiapkan setrika, gitu, yang mana duit tadi nanti akan disetrikakan, ibarat setrika yang akan gosok punggungnya orang-orang yang nyimpen duit tadi, yang tidak disedekahkan. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Hidupkan saya dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, nanti bangkit dari kubur, kumpul dengan orang-orang miskin. Orang miskin apa yang mau dihisap? Enggak ada hisapnya. Tapi yang kaya, ya disyukuri saja, dan kemudian jangan lupa bersedekah. Jangan nyimpen duit banyak-banyak, gitu. Nanti malahan jadi penyesalan. Karena nanti kalau kita meninggal, itu duitnya sudah akan berpindah haknya, gitu. Jadi ahli waris, gitu. Bukan jadi milik kita, tapi yang sudah kita kirim, nah itu yang akan kekal jadi milik kita nanti di surga. Ucapannya Ammar kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika Ibnu Mas'ud memanggil beliau untuk melihat bangunan rumahnya. Jadi Ammar ini diundang Ibnu Mas'ud untuk melihat rumahnya yang baru. Abdullah bin Mas'ud baru bangun rumah. Diundang Ammar. Setelah mengeluarkan Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hiyah dari Abdullah bin Abi Hudzail, beliau mengatakan ketika Abdullah bin Mas'ud beliau telah membangun rumah, maka Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan kepada Amr, "Kemari. Kamu lihat apa yang saya bangun." Maka Amr pun pergi dan Amr melihat rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan, "Engkau telah membangun satu bangunan yang kokoh, yang kuat. Angan-anganmu terlalu jauh. Harapanmu terlalu jauh. Dan kematianmu semakin dekat." Karena kita ini hadirin dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah lil maut, untuk kematian. Dan bangunan dibangun adalah untuk roboh, hancur. Tidak ada satu bangunan di alam dunia ini yang langgeng berdiri sampai kiamat, enggak ada. Penghuninya mati, bangunannya hancur. Maka termasuk orang yang terlalu tinggi angan-angannya, jauh harapannya,
itu yang membangun bangunan dunia. Maka bangunan-bangunan yang kita bangun jangan sampai salah niatnya. Insyaallah ini biar tidak jadi penyesalan. Lho omahe wapi men, jembar men, gede men, fasilitasnya komplit. Nggo nampa Mas Turo. Sak wayah-wayah ben Mas Turoe betah, kerasan, nyaman, enak. Maka rumahnya itu jadi kebaikan untuk dia. Allah. Ucapannya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika beliau diundang walimah. Telah mengeluarkan Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan Abu Sa'id Al-Khudri beliau telah diundang acara walimahan dan saya pun bersama beliau. Ini tabiin. Maka Abu Sa'id Al-Khudri beliau telah melihat macam-macam makanan. Namanya walimahan gitu. Ada sate, ada gulai, ada krengsengan, ada pecel, ada sambal, Masya Allah, rendang, macam-macam makanan. Warna-warni makanannya. Maka beliau mengatakan, apakah kalian tahu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adanya beliau, kalau beliau itu makan pagi, maka beliau tidak akan makan malam. Kalau beliau makan malam, maka beliau tidak akan makan pagi. Jadi sehari makan sekali. Itu kehidupan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu zuhudnya, dan sahabat pun ingin semacam itu. Kalau lihat keadaan teman-temannya kok terlalu berlebih-lebihan, diiling nih, diinget nih. Duitnya itu sing puluhan juta, bahkan habis ratusan juta untuk mendirikan kemah-kemah yang besar-besar, gitu. Hiasan-hiasan yang macam-macam, gitu. Itu ditasarufkan di tempat-tempat kebaikan, alangkah menguntungkannya, gitu. Jadikan iup-iup nanti di akhirat, karena orang itu nanti di akhirat akan berada di bawah naungan sodakohnya. Maka duit kita bagaimana difungsikan, digunakan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala senangi, Allah ridhoi. Insyaallah hadirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدم من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن غدانا، حسبنا الله لمن خذلنا، حسبنا الله من جميع خلقك، حسبنا الله لمن الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واهد صفوفهم واجمع كلمتهم من الحق يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Channel diangkat.